Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Allah yang melingkupi kehidupan kita dan kita boleh nikmati di pagi hari ini dengan kesehatan, dengan nafas kehidupan yang boleh kita hirup. Semua ini kena anugerah dan kasih Allah dalam hidup kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, hendaklah kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Menjadi sumber kekuatan, menjadi pedoman di dalam kehidupan kita untuk kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa yang terkasih, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Hingga kami boleh ada di pagi hari ini semua karena anugerah dan kasih Allah. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus melalui renungan di pagi hari ini. Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin dan membimbing kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Engkau juga mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah Engkau sembunyikan selalu di belakang salib-Mu, dan Engkau Tuhan yang memperlengkapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemahakuasaan dan kekuatan Allah tentulah tidak kita ragukan dalam kehidupan kita. Kita orang-orang yang percaya dan itu tidak pernah berubah, selalu kekal
dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Demikian halnya dengan Yeremia, saudaraku yang terkasih. Kalau kita baca perikop pasal 32 ini, Yeremia sebagai nabi dan penyambung lidah Tuhan melakukan dan mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan. Dan Yeremia tidak pikir panjang apa yang terjadi bagi bangsa Israel apabila perintah Tuhan itu dilakukannya. Dan Yeremia juga tidak bertanya kepada Tuhan, bahkan tidak berdebat dan mempertanyakan kepada Tuhan tentang perintah Tuhan tersebut. Karena Yeremia hamba Tuhan yang setia, tahu bahwa Tuhan selalu merancang hidup orang-orang yang dikasihinya, pastilah rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan memberi anugerah dan belas kasihan pada bangsa Israel ketika itu, demikian juga halnya saudaraku dengan hidup kita saat ini, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Walaupun mungkin keadaan atau kehidupan kita saat ini selalu banyak menghadapi persoalan hidup. Belum lagi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini yang mungkin sangat-sangat berpengaruh dengan perjalanan hidup kita. Seperti bencana alam, wabah atau virus penyakit yang baru-baru ini bahkan seluruh dunia mengalami virus COVID-19. Sehingga mengakibatkan dampak yang signifikan, terutama dampak perekonomian kita. Dan banyak lagi yang lainnya yang terjadi di luar prediksi kita, umat manusia. Saudaraku yang pasti, tak seorang pun yang tahu apa yang terjadi di kemudian hari di dalam kehidupan kita umat manusia. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu khawatir ataupun ciut hati dalam situasi apapun, karena iman kita tetap pada Tuhan. Kita memiliki Allah yang besar kuasanya, yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, apapun tantangan, apapun persoalan di dalam kehidupan kita, kita harus yakin, bahkan kita mampu menghadapinya selama kita mengandalkan dan berpegang teguh kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan adanya persoalan atau tantangan dalam kehidupan kita, hal ini tentunya seizin Tuhan, sepengetahuan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Agar persoalan-persoalan yang terjadi di dalam hidup kita menjadikan kita semakin dewasa, terlebih di dalam iman kita kepada Tuhan. Walaupun saudaraku terkadang secara manusia kita merasa tidak mampu ketika persoalan itu datang. Bahkan kita tanpa kita sadari, kita menyalahkan keberadaan Tuhan saat kita menghadapi pergumulan atau persoalan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus yakin dan kita harus percaya pada kuasa Tuhan yang besar, seperti nats renungan kita pada pagi hari ini, bahwa dengan kuasanya dan kekuatannya Ia mampu menciptakan langit dan bumi,
Dan bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Demikian juga saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika permasalahan menghimpit kehidupan kita, mari datanglah pada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan dan memberikan kemampuan serta kelegaan kepada kita. Walaupun demikian besar kasih Tuhan dalam hidup kita, saudaraku, kita harus tetap bertumbuh dan dewasa di dalam iman kita kepadanya. Tetaplah setia dan kita tetaplah mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Serta kita menjauhkan segala larangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tetap jalin hubungan yang intim. Hubungan yang karib dengan Tuhan. Dengan cara kita rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita rajin berdoa, bersekutu kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Karena hanya Allah lah yang berdaulat dan yang bertahta serta berhak menentukan kehidupan kita saat ini, di kemudian hari, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih Allah di dalam kehidupan kami, dan kami mengaminkan kekuasaan-Mu Tuhan, serta kekuatan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini semua karena kebaikan dan kasih karunia Allah, bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, serta kemampuan kami Tuhan Yesus. Tapi semua ini karena belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hingga kami boleh menikmati hari-hari ini Tuhan, dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, ketika kami menghadapi pergumulan hidup, ketika kami menghadapi persoalan-persoalan hidup di dunia ini, kami percaya tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Engkau setia menyertai kami. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kelegaan bagi kami, serta solusi yang terbaik bagi kami, sehingga kami boleh lepas dan kami boleh menghadapi pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, supaya kami tetap menjadi hamba-Mu yang setia dan taat kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka boleh berada Tuhan, di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau ya Allah, supaya banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dimanapun mereka berada Tuhan. Mampukan mereka, perlengkapi mereka Tuhan Yesus, ketika mereka memberitakan kabar baik tentang Engkau, sehingga banyak jiwa yang boleh dibenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami Bapa. Sertai kami, mampukan kami, sehingga apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami kerjakan, boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tetap jadikan kami berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak Bapa menerima berkat yang akan Kau curahkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati
Selamat beraktivitas.